Halo, selamat malam ya, yang menjelang malam ya. Dan di sini kita sedikit berbincang-bincang aja ya. Dan mohon maaf, saya baru apa namanya? Ya, sempat ada kesibukan jadi ya Kak, ada sempat analisa ya. Ya, sekarang kita lihat berita dulu lah. Itu yang penting ya. Oke, bukan ini, sorry. Kita cari berita. Di mana ada berita? Oke, di kalender Factory ya. Di sini saya tidak pakai VPN ya. Ya langsung aja ya. Jadi lebih enak aja. Karena tanggal berapa ya? Tanggal 13. Tanggal 13 jam 2 itu GBP sempat ada berita ya. Jam 2 siang. Kita lihat GBP itu gimana jam 2 siang. Jam 2 siang berarti jam 14. Oke, jam 14 dia sempat tuh ada berita bergerak ya. Ada candle panjang ini ya, tapi nggak masalah sih. Mungkin dia sedang trennya lagi naik ya. Dia ngambil sweep liquidity atas, kemudian dia ambil inducement, kemudian dia ambil ke atas lagi. Ya, itu bisa aja. Oke, yang selanjutnya ini apa ya? Jam 7, wah inilah. Ada PPI ya. Jam setengah 9 ya teman-teman, setengah 9 malam. Berarti ini USD. USD ini artinya apa? Market yang ada terkaitnya dengan USD ya. Ya kayak gold itu ya. Gold, kemudian GBP USD ya. Ya, USD Japan, USD ini juga USD Swedish krona ya. Nah, ini pokoknya ada USD-nya ya. Jadi ini akan berdampak ke depannya. Oke, di sini kayak buka USD ini ya, Swedish krona ya. Kalau saya bilang Swedish sak itu jelek rasanya dengar. Tapi kita langsung aja. Uh, saya buka time frame 5 menit dulu ya. Karena kalau 5 menit sih kita main scalping ya. Tapi kalau main jangka panjang itu udah ke intraday swing ya. Ini scalping ya. Oke, di sini kita cari analisa tren bosnya itu di mana itu kita harus tahu loh. Minimal dua lah, dua struktur ya. Bosnya di mana itu ya. Contoh gini, kita mulainya dari sini aja lah. Kita lihat tren ya. Adakah ngambil pullback? Tidak ada ngambil pullback. Kita cari sini ada pullback, tapi tidak ada ambil, kemudian turun ya. Nah di sini sepertinya ada ambil pullback. Ini ambil pullback ya, turun kemudian naik kemudian turun. Nah ini pullbacknya ada di mana? Ada di sini ya. Ya teman-teman. Oke, lanjut. Nggak ada ambil pullback. Terus kita lihat sini ada pullback di sini. Oke, terus nggak diambil ya. Ini anggap trennya nggak ada ya. Kemudian di sini. Nah, ini kayak begini kasusnya gimana teman-teman? Nah, begini teman. Nah, ini kayak gimana gitu ya. Pasti bingung ya. Ini sudah buat pullback ya teman-teman. Ya, ini namanya outside bar ya. Ya. Oke, ini kita sebut pullback. Nah, terus dia turun lagi. Nah, jadi si pullback ini berpindah di sini. Nah, terus turun. Nah, di sini juga ada. Kita sekecil-kecilnya harus tahu ya. Ini apakah dia ambil pullback. Nah, dia turun. Ya, ini pullback. Ya, set. Nah, ini pullbacknya pindah ke sini ya teman-teman. Nah, udah turun. Sekarang trennya naik ya. Trennya naik. Set, 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 set. Oke, begitu ya. Dan ini pullback ya. Kemudian naik, ya turun, ya. Nah sekarang kita lihat kok dia turun di sini, seret ke bawah. Kita tahu nih ini adalah swing swing low ya, swing low yang real ya. Dan di break maka ini jadi boss ya.
Saya sebut BOS aja lah biar kalian paham itu BOS tuh apa, BMS tuh kayak gimana, BOS tuh apa. BOS itu BMS ya, harusnya sama. Oke, buat BOS aja lah. Turun. Oke, terus jadi kenapa dia bisa turun? Karena dia ambil order block. Ya, order blocknya mana? Nah, candle ini diambil ya setengah ya. Setengah di sini ya. Oke, setelah itu kita hapus ya. Order block ini dipindah ya, ditransfer ya. Nah, ini harus kalian tahu juga. Ini sudah diambil, ini tidak dimitigasi, sudah dimitigasi. Oke, di sini ada candle yang tinggi ya, lebih tinggi lagi ya di atas ini. Nah, order blocknya bukan yang di sini ya teman-teman, bukan yang di sini, tapi di mana? Di sini. Nah, begitu. Nah, lihat di atas ini ada yang tertinggi tidak? Oh, ada. Ini. Nah, ini jadi satu candle ya. Nah, ini order blocknya langsung jadi order block nih, tidak ada lagi ambil setengah-setengah ya. Nah, ini jadi order block. Ini kita sebut inside bar ya. Oke, di bawah order block ada imbalance. Nah, itu ya kita tahu lah itu high probability untuk sell. Dan akhirnya sell ya. Dan sekarang pertanyaan kita sekarang. Harusnya sini jadi cok bang, harusnya jadi cok ini gitu kan, banyak orang bilang ini harusnya jadi cok ya, check of karakter ya. Kok tiba-tiba langsung turun, kenapa akibatnya begitu? Nah, harusnya bagi cok kan, tiba-tiba dia turun kan ke bawah, lah kok bisa? Ini kita jangan sebut ini jadi cok ya, kita jangan sebut ini jadi cok. Karena apa? Karena ini candle ini ya, yang saya sebut yang ini ya, itu ada shadownya ketabrak sama garis ini gitu, garis yang ini saya buat ditabrak nih, break begitu. Nah, ini nggak tutup candle ya, tidak kena candle ini tapi kena shadow. Artinya apa? Ini adalah harga ngambil stop hunt ya, stop hunter. Jadi kemungkinan harga itu apakah langsung naik tinggi? Kita jangan bilang asumsi bahwa harga itu langsung naik, tidak, karena tidak ada cok ya, ini masih bisa turun. Nah, jadi ini bisa turun ya, bisa turun. Cuman kita bisa loss di sini gitu ya. Nah, entry kita di sini ya, begitu. Ini kena stop loss ya. Caranya kita benar nih, stop loss ya, udah stop loss. Nah, kalau kalian nggak mau kena stop loss ya, kalian besarin aja SL-nya. Kalian sering-sering lah backtest yang mana lebih sering kena stop loss. Contoh kalian, tekniknya saya tuh begini, saya kalau mau trade lebih aman seperti ini, begitu. Tapi ini udah kena ujung juga sih, kena ujung juga sih. Contoh di sini, aduh hampir dikit sih. Kita ambil di sini aja ya. Ya anggap aja kita kena stop loss ya, gak usah kita berharap menang terus. Oke, artinya turun. Nah, ini jadi boss gitu, bukan jadi cok lagi ya. Ini bukan cok tapi ini stop hunter. Artinya ini menandakan bahwa tren ini jadi apa, masih bearish ya. Dan lihat trennya ya, turun gitu. Udah, sekarang kita analisa sekarang inducementnya di mana? Inducementnya ada di mana? Di sini. Oke, di situ. Ini ya. Ketika harga ngeliquid ke atas, kita cari order blocknya yang ada fair value gap. Ya, fair value gap. Nah, ini ada fair value gap. Ini ada order block yang fresh ya. Kemudian di bawahnya ada fair value gap ya.
fair value gap yang mana? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, kita ambil 15 menit, 15 menit ya. Nah, ini kita sebut fair value gap, ya. Kemudian kita kasih FVG aja lah, fair value gap. Kemudian kita kasih tanda ini adalah order block. Nah, oke. Kita udah tahu order blocknya di sana di time frame 15 menit ya. Tapi kita lihat sekarang di time frame 5 menit. 5 menit kita nemu ada order block di sini. Ya, yang masih belum termitigasi, masih fresh. Nah, ini adalah kita bisa open sell di sini ya. TP kita ya sesuai dengan swing low-nya di mana. Simpelnya begitu. Dan apalagi ada berita PPI, kemungkinan harga itu sekarang nanti akan naik terus terjun ke bawah ya. Ini analisa saya ya, nggak tahu benar atau salah. Kita tidak lihat ke depannya kayak gimana kan nggak tahu, tapi kita sudah analisa. Nah, ini kalau salah ya udah, tapi kalau benar ya syukur ya. Kedua, saya juga analisa USD Japayan. Saya akan lihat dulu apakah USD Japayan dengan USD yang ini bertolak belakang atau tidak. Kita lihat dulu trennya. Oke, dari sini aja trennya turun ya. USD Japayan turun, tapi kita nggak perlu sih. Yang penting apa? Yang penting kita tahu arah marketnya kemana gitu. Setiap pair tuh beda-beda ya. Setiap pair tuh ada polanya masing-masing ya. Kita nggak boleh sama-samakan gitu. Istilahnya korelasi ya. Ya, yang pasti korelasi itu DXY ya. DXY itu kalau memang dia turun, harga itu naik ya. Tapi kalau harga DXY naik, yang lain-lain akan turun itu. Ya, kebanyakan ya. Tapi yang penting kalian backtest aja dulu. Backtest sebelum kalian trade ya. Ya, yang penting kalian tahu di mana titik inline entry. Oke, USD Japayan. USD Japayan saya sempat lihat dulu, analisa dulu ya. Kita lihat analisa yang terakhir di mana. Oke, di sini aja. Kita mulai di sini. Di sini dia ambil pullback ya, teman-teman. Oke, dia ambil pullback ya. Kemudian dia turun jadi bos ya. Kita sebut bos aja lah. PMS juga sama. Kemudian harga naik. Nah, kita berasumsi bahwa harga ini belum benar naik ya. Karena ini baru jadi stop hunter ya tadi, kayak tadi itu loh. Nah, ini karena dia kena wick ya, kita sebut stop hunter. Nah, terus tiba-tiba harga tuh nggak turun ya, dia naik. Dan di sini ada trend ya, ada pullback satu, kemudian turun, naik ya. Nah, ini terakhir ada boss ya, ada breaker ya, sorry bukan breaker, break ya, break. Nah, ini jadi market shape atau change of character ya. Kok bisa di sini? Bukannya di sini, teman-teman. Ya, ini stop hunter. Kemudian ini sudah terjadi chok ya di sini. Alasannya ya stop hunter ya, swing high-nya di sini. Choknya itu di sini ya. Itu ditransfer ya. Transfer di sini. Begitu, teman-teman. Transfer. Ya, seperti ini. Pindah ke sini. Jadi chok ya. Oke, sekarang trennya turun. Ya. Nah, kalau kalian ngelihat ini di sini aja, kalian udah kejebak bahwa ini adalah boss ya. Kemudian ini adalah chok gitu. Begitu kan? Harusnya dia trennya akan turun ya. Ya memang turun. Ya memang benar turun, tapi range kita itu ada di sini. Ya. Ada di sini. Oke, di mana? Di sini. Dan ini udah jadi chok ya. Ini chok ya. Bukan boss tapi chok. Jadi kemungkinan harga itu akan naik ya. Dia akan naik ke atas ya, ke atas itu USD Japayan. Dan ini sebenarnya bukan boss atau apa ya. Ini sebenarnya inducement ya. Tersebut liquidity atau SSL juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat 15 menit seperti ini
ya. Jadi kita kelihatannya sepertinya nggak kelihatan ya kalau 5 menit ke 15 menit kelihatan. Nah, jadi tren ini 15 menit ini ada order block. Iya, ada fair value gap di atasnya. Iya, benar. Jadi ini fair value gap ya. Kemudian di bawahnya ada boss ya. Oke, hantam naik gitu. Target di atas ini. Begitu. Nah, apakah harga akan turun ke bawah lagi? Bisa saja. Tapi ingat, di sini ada swing low, ketahanan kita. Kalau dia ngebreak cuma nge-wick aja, ini disebut stop hunter juga. Ini stop hunter juga. Ya, tapi kalau ketutup ya, misalnya close candle, berarti ini jadi chok. Ya, begitu aja sih. Simpelnya begitu. Sekarang trennya yang sekarang saya lihat untuk USD Japan itu lagi naik ya. Karena di time frame 15 menit ini saya lihat ada perubahan struktur ya. Ya, oke, bukan struktur 5 menit ya. Jadi chok ya. Jadi kemungkinan dia akan naik sampai ke atas ini ya. Setelah itu kita untuk mengukurnya itu bisa pakai Fibonacci ya. Kalian mulai dari bawah ke atas ya. Oke, di sini ada 0,75. Artinya apa? 0,75 di trigger di sweep oleh Fibonacci ini, harganya ini artinya harga diskonnya sudah dalam ekstrim, udah di dalam diskon beneran ya. Di 0,5 ke bawah itu udah diskon, tapi di 0,75 udah kena diskon bener gitu. Kita ya bisa beli gitu. Beli, target kita adalah di swing pertama ya, yaitu di partial pertama ini. Dan kalau kalian misalnya pakai Fibonacci ya, retracement ada golden ratio 0,6118 1618 juga, itu kalian bisa pakai target juga ya. Jadi seperti ini, kalian tarik swing high, kemudian kalian tarik ya ini target yang sempat masuk di sini, atau enggak di mana Fibonacci 0,5, kita kasih tanda ya, paling nggak di sini ya. Nah, oke, di sini. Nah, di atas ini ada 1,618 ya. Itu target kita juga bisa. Kalian bisa entry di sini ya, sempat di 0,75, stop lossnya masih di bawah swing low ini ya. Di bawah boleh juga boleh. Kemudian target kalian di atas ini. Ya, target pertama ada di atas ini. Ini partial pertama. Ini juga sebut bisa jadi boss ke depannya. Itu aja sih analisa saya untuk USD Japan dan USD ya. Ini kemungkinan dia akan naik lagi untuk turun lebih dalam ya. Oke, itu aja. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Dan jangan lupa like and subscribe, like video ini dan komen. Terima kasih. Selamat malam.